Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwana Aji Prasetyo dari kelas 1TT 8D dengan NIM 20101139. Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas besar 2 saya, yakni dari mata kuliah Matematika Diskrit tentang materi algoritma Dijkstra. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan soal yang telah dibagikan sesuai tugas masing-masing. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa sih algoritma Dijkstra itu. Oke, materi. Apa sih algoritma Dijkstra? Jadi, algoritma Dijkstra ditemukan oleh Esker Dijkstra dan pertama kali dipublikasikan pada tahun 1959. Algoritma Dijkstra digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pencarian jalur atau rute terpendek dari suatu graf arah dengan bobot positif atau tak negatif. Kemudian algoritma Dijkstra merupakan jenis dari greedy algorithm. Untuk penjelasan dari greedy algorithm atau algoritma rakus akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke. Jadi, apa sih algoritma greedy itu? Jadi, greedy algorithm merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara atau lokal maksimum pada setiap angkanya. Prinsip utama dari algoritma greedy adalah take what you can get now. Sebagai contoh dari penyelesaian masalah dengan algoritma greedy, mari kita lihat sebuah masalah klasik yang sering kita jumpai. Misalnya itu adalah mencari jarak terpendek dari peta ya. Oke, kita ke permasalahan. Dalam tugas ini kita diminta mencari jalur atau rute terpendek dari graf arah dari permasalahan yang ada. Pada gambar di layar nampak rute-rute yang diawali dengan posisi awal ada di di titik B. Untuk menentukan jalur atau rute terpendek dengan algoritma Dijkstra ini, kita dapat menggunakan tabel bantu seperti berikut. Jadi tabel bantunya seperti ini. Karena posisi awal kita dari B ya, berarti kita dari from B nanti di sini. Oke, kita ke pengerjaannya. Jadi, oke, kita dari B ya. Untuk pengerjaannya, kita dari titik B. Dari titik B ini kita bisa kemana sih? Jadi dari titik B kita tuh punya cuma satu arah ya, cuma satu simpul yang bisa berarah dari titik B itu. Dimana simpul titiknya yakni titik F. Jadi titik B ke F itu memiliki bobotnya ini adalah jaraknya yakni 10. Maka pada titik di atas titik F kita beri tanda yakni BF. Maksudnya itu adalah jarak dari B ke F itu adalah 10. Bobotnya 10. Kita tulis seperti ini, dimana 10 ke B ini 10, terus yang bawah itu maksudnya itu adalah B ke F, makanya ditulis dari B ke F kayak seperti ini. Karena yang dari titik B ini cuma BF aja ya, di lain kan nggak ada ya, kita cuma bisa ke arah F, berarti yang selain itu kita beri tanda seperti ini. Oke, kita lanjut ke iterasi kedua. Di iterasi kedua ada, kita kan dari titik F ya, dari titik F kita bisa menuju ke sini, bisa menuju ke titik D dan juga bisa menuju ke titik C. Oh ya, saya lupa untuk berarti untuk lokal maksimumnya yakni adalah ini lokal maksimumnya, karena untuk penyelesaian di iterasi 1 cuma ada satu jalur ya. Kita kan itu ya, kalau ingin mencari lokal maksimum maka kita memerlukan mencari rute terpendek ya, karena ini cuma ada satu rute maka otomatis ini menjadi rute terpendeknya. Oke, kita ke iterasi kedua. Iterasi kedua itu yang ini, yang dari F
ini kita cari dari F ini kita bisa ke mana. Jadi dari F ini kita bisa menuju ke C, dan juga kita bisa menuju ke D. Oke, untuk misalnya seperti ini. T BFC 20 dari BF kemudian ke C. Jadi itu yang ini 10, kita tambahkan dengan 10 yang ini. Maka di sini 20 hasilnya. Dan yang ini dari 10 ini kita tambahkan dengan jarak dari bobot ini, maka hasilnya 50. Oke, setelah itu tentukan yang mana sih yang dari kedua ini yang merupakan lokal maksimumnya, karena dari dua ini adalah itu ya, BFC sama BFD. Yang mana sih bobot yang paling kecil? Kita ketahui bahwa dari pengamatan kita berarti yang bobot yang paling kecil ya ini. Maka yang merupakan lokal maksimum berarti yang ini. Sedangkan yang 50F ini cuma penyesuaian biasa. Kemudian kita tadi kan ada yang ini ya, kita tuliskan lagi juga di sini. Untuk yang lainnya kan nggak ada ya, nggak ada jalur yang bisa menuju ke C kan. Maka untuk selain itu kita tuliskan seperti sebelumnya, ya ini pakai tanda seperti ini. Oke, kita lanjut dari C. Oke, karena kan tadi kan itu ya, kita kan ketahui bahwa lokal maksimum adalah C. Ini ya, F ke C. Maka untuk selanjutnya, maka ini kita dari C menuju ke mana? Oke, dari C kita bisa menuju ke ini, bisa ke H, dan bisa menuju ke Do. Oke, seperti ini. Dari C ke H itu adalah BFCH dengan bobotnya yakni 40. Kemudian dari C ke D itu yakni adalah BFCD dengan bobotnya yakni 20 tambah 10 berarti 30. Bobotnya 30. Oke, ini. Jika kita lihat dari BFCH sama BFCD, yang mana sih yang paling kecil bobotnya? Yang paling kecil, maka kita jadikan total lokal maksimum. Ini berarti yang lokal maksimum berarti yang ini ya. Oke, yang ini. Oke, berarti jangan lupa yang sebelumnya kita tulis lagi, yang 20F kita tulis lagi, yang 10B ini kita tulis lagi, yang 40C itu yang ini, dari H ke C, C ke H ya, C ke H 40C. Karena yang selain itu yang nggak ada jalurnya itu kita kasih tanda seperti ini lagi. Selanjutnya kita lanjut dari ini ya, karena kita itu dari C ke D itu merupakan lokal maksimum dari C ke D ya. Maka untuk selanjutnya kita titiknya dari D dulu. Kita tarik dari sini itu dari D, itu titik awalnya. Kita dari titik D ya. Dari titik D ini bisa kemana sih? Gak bisa ke sini, ini kan itu ya, perlawanan arah ya, kita berarti cuma bisa ke sini. Dan juga cuma ini. Berarti dari titik D ke G. Oh iya, sebelumnya untuk ini, jadi kan di sini kan ada ini ya, ada yang sebelumnya ini. Jadi itu ada titik BFD. Jadi ada titik BFD ini akan dihilangkan karena ada titik BFCD, di mana titik BFCD ini lebih kecil. Yang tadi kan ini kan itu ya 50 ya. 50. Terus yang ini 30, maka yang di sini tuh nanti yang dituliskan tuh yang 30, yang ini. Yang ini, bukan yang ini. Yang kita tuliskan tuh yang ini. Yang 30 ini. Karena ini sudah yang lokal maksimumnya. Itu dihilangkan.
Kita lanjut ke dari titik D. Oke, dari titik D kan dari titik D kan cuma ini ya, berarti kesimpulannya berarti ini tuh 20 ditambah yang sebelumnya. Di sini tuh ada 50 ya. Ada berapa tadi? Ada 10, oh ada 30. 30, bobotnya 30. Maka 30 bawahnya 30, kita tambahkan sama ini, sama 20, maka di sini tuh 50 bobotnya. Berarti BFCDG itu 50 yang ini. Terus kita tuliskan lagi yang selain itu ya, yang berarti otomatis untuk lokal maksimum ya ini ya cuma ini, soalnya nggak ada jalur lain kan, otomatis itunya berarti ini lokal maksimumnya. Oke, seperti ini. Terus kita juga tuliskan yang tadi lah, kan yang sebelumnya itu kan ini, kita tuliskan lagi yang apa, yang tadi juga ini yang nggak ada jalurnya, kita tulis lagi. Jadi kita tulis lagi aja lah. Kemudian dari titik G kita bisa kemana sih dari titik G? Berarti dari titik G kita cuma bisa ke sini aja, dari sini itu nggak bisa ya, nggak bisa soalnya berlawan arah ya, kita cuma bisa ke sini. Oke, berarti kita biasanya ke titik A. Maka oh iya, untuk titik awalnya kita dari titik G, di sini maka titik G. Oke, dari titik G kita ke titik A. Nih, ke titik A. Oke, seperti ini. Nih, dari titik G menuju ke titik A. Ke sini. Maka didapatkan yakni BFCDGA itu total apa bobotnya yakni 70. Itu dari penjumlahan ini. 50 yang ini tambah sama ini. Jadi 70. Oke, cuma satu ya, berarti ini otomatis menjadi lokal maksimumnya. Terus kita cantumin lagi yang tadi, yang bekas-bekas tadi itu ya, ini kita cantumin, terus ini kan juga kita cantumin semua gitu. Oh kak, ini berarti gimana kak, kan masih ada itu ya, ini kan berarti kan kesini kan kita bisa ke B apa enggak kak? Ternyata tuh nggak bisa cuy, karena untuk kan kita kan udah melewati titik B ya, kita tuh nggak usah ke titik B lagi cuy. Jadi ini udah apa, berhenti dari sini aja, berhenti kita untuk posisi akhir kita di sini. Terus ini ada itu, yang ini kan belum ada ya, ya udah berarti nggak ada jalur untuk ke titik E. Berarti seperti ini untuk pemecahan masalahnya. Yang kuning-kuning ini itu adalah jalur terpendek ya, jalur terpendek dari masing-masing itu apa sisi ya, yang menghubungkan antara titik ya. Oke, jadi kita simpulkan kesimpulannya, jarak terpendek dari B ke F adalah BF dengan panjang yakni 10. Oke, kemudian jalur terpendek dari B ke C adalah BFC. BFC berarti FC ini dan panjangnya 20. Oke, lalu jalur terpendek dari B ke D adalah BFCD. BFCD jadi C ke D. Ini C ke D dengan panjangnya yakni 30. Ini 30. Kemudian jalur terpendek dari B ke G adalah BFCDG dengan panjang 50. Ini D ke G ya, BFCDG ini D ke G. Oke, panjang 50. Terus kemudian jalur terpendek dari B ke A adalah BFCDGA dengan panjang yakni 70. Oke, BFCDGA G ke A. Oke, panjangnya 70. Oke, seperti itu guys untuk kesimpulannya. Oke, terima kasih telah menyimak video dengan baik. Sekian dari saya untuk penjelasan mengenai
tugas besar kedua untuk mata kuliah matematika diskrit materi algoritma Dijkstra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.